Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Laili Maftuhah, NIM 1902016055, kelas HKIB 5. Di sini saya akan membuat video mengenai syarat sahnya wasiat guna untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya akan membahas mengenai syarat sah wasiat, di mana bagi orang yang menerima wasiat ada beberapa syarat yang dapat mengesahkan wasiat. Sebagaimana makro, bismillahirrahmanirrahim, an yakun al-musolahu mawjudan ingda insya'a al-wasiyah, ida kan mu'inil bil asm, au al-isyarah sawa'akan hada al-wujud hakiki am takdiri, kal hamli fi badni ummih. Wahada la khilafi fihi bainal fuqaha da la yatasawwar an yakun al musallahu muayyina bil ism au bil isyrah wa huwa ghairu mawjud waqtil wasiyah. Artinya harus ada atau hadirnya orang yang diberi wasiat, baik orang yang ditentukan namanya atau dengan isyarat, baik hadir tersebut dalam keadaan hakiki atau takdiri, seperti janin yang masih dalam kandungan. Dalam keterangan ini, para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara keduanya. Selanjutnya, mengenai pendapat saya mengenai syarat sahnya wasiat tersebut, memang harus ada atau hadirnya orang yang diberi wasiat. Jika dikaitkan dengan janin, maka janin tersebut harus dipastikan bahwa janin yang akan lahir itu akan hidup. Jika dilahirkan dalam keadaan mati, maka wasiat tersebut dapat dihukumi batal. Sebagaimana para ahli fikih klasik tidak berselisih pendapat mengenai keabsahan wasiat terhadap anak yang masih dalam kandungan atau janin. Tetapi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, dan para ulama satu dengan para ulama lainnya saling memberikan pandangannya. Yang pertama, mengenai nasab janin, di sini harus disahkan secara hukum bahwa janin tersebut nasabnya tersambung. Karena apabila nasabnya terhalang oleh suatu hal atau satu hal seperti li'an, maka wasiat tidak diperbolehkan untuk janin tersebut. Yang kedua, mengenai kepastian keberadaan janin. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan kepastian keberadaan janin ketika dilangsungkannya wasiat. Sebagian yang lain mensyaratkannya ketika kematian yang memberi wasiat atau berkaitan dengan batas umur kehamilan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa kehamilan berlangsungnya kurang dari 6 bulan dari berlangsungnya wasiat. Baik masih dalam hubungan perkawinan atau tidak, maka janin tersebut berhak untuk wasiat tersebut. Dalam batas umur kehamilan ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat ulama Syafi'i dan pendapat dari kalangan Hanabilah, seorang perempuan apabila mengandung janin kurang dari jangka waktu 4 tahun dan tidak ada hubungan antara suatu perkawinan, maka janin tersebut berhak atas wasiat. Yang pendapat kedua, menurut Hanafiyah, berpendapat seorang ibu mengandung janin jika kurang dari 2 tahun tidak dalam suatu hubungan perkawinan, maka janin berhak untuk berwasiat. Selanjutnya, pendapat ketiga yaitu dari kalangan ulama Malikiyah. Dari pendapat kalangan ulama Malikiyah ini, mereka berpendapat bahwa tidak memberikan syarat apapun dalam perwasiatan kepada janin. Wasiat diberikan kepada janin jika telah ada atau belum ada. Dan jika seorang berkata, saya berwasiat kepada anak yang akan dilahirkan kepada Zaid, di mana anak tersebut tidak ada ketika wasiat berlangsung. Karena anak tersebut belum berada atau keadaannya belum ada ketika wasiat berlangsung, maka wasiat tersebut harus ditangguhkan hingga janin tersebut terlahir. Jika janin tersebut lahir dalam keadaan mati, maka wasiat tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berwasiat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idastahla al-mulud waris, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, apabila seorang anak terlahir dengan suara atau tangisan atau tanda kehidupan, maka ia berhak memiliki waris.
hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ada contoh kasus, di mana pewasiat atau si mayit adalah orang yang sangat kaya raya. Sebelum hari kematiannya, ia berwasiat kepada seorang wanita untuk anak yang dikandungnya. Dengan alasan memberi wasiat tersebut, karena wanita tersebut pernah menolongnya di saat keluarganya tidak mengulurkan bantuan. Setelah 5 bulan wasiat tersebut diberikan kepada wanita tersebut, maka wanita tersebut melahirkan anaknya dengan bayi perempuan 2 kembar atau kembar. Di sini, untuk memberikan wasiat tersebut kepada anaknya, maka ketentuan bagian wasiatnya ditentukan oleh ahli waris lainnya, dikarenakan ketidaktahuan pewasiat jika anak yang dilahirkan adalah kembar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh jumlah fi'liyah maupun ismiyah. Yang pertama ada an yakunal muso, yaitu jumlah fi'liyah, di mana terdiri dari fi'il dan fa'il. An yakun sebagai fi'il dan al-muso sebagai fa'il. Contoh yang kedua ada wahwa ghairu maujud, disebut dengan jumlah ismiyah karena terdiri dengan mubtada dan khobar, di mana wahwa sebagai mubtada dan maujud sebagai khobar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.